Laporan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kutai Kartanegara pada 2003 menunjukkan 107,221 hektar daratan Delta Mahakam telah diokupasi 10.645 tambak tradisional seluas 57.912 hektar atau 54% dari luas daratan. Hal ini pun turut disampaikan oleh Ketua Yayasan Mangrove Lestari atau YML, Nuryawan. Ia menyebutkan bahwa saat ini ada dua aspek-aspek yang membuat ekosistem mangrove terus tergerus. Pertama ialah kondisi alam, dan kedua adalah imbas kegiatan ekonomi masyarakat. Menghilangnya ekosistem mangrove ini akhirnya turut dirasakan dampaknya oleh masyarakat, khususnya mereka yang bekerja sebagai pemilik tambak dan nelayan. Oleh karena itu, YML terus melakukan upaya pengembalian ekosistem mangrove, tidak hanya memperbaiki sisi hulu, namun juga memberikan pengetahuan kepada masyarakat akan dampak yang akan diterima di sisi hilirnya. Salah satunya yaitu meningkatnya hasil tambak warga dan tangkapan nelayan setempat. Ya, jadi ada dua aspek-aspek yang membuat eksistensi mangrove itu mulai tergerus. Pertama, alam, kondisi alam, dan kita tidak memungkiri nih climate change itu bagaimana dampaknya. Terus yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat lebih banyak terjadi di Delta Mahakamnya. Kurang lebih 54% sudah terokupansi dari ekosistem mangrove menjadi areal pertambakan. Otomatis kapasitas daya dukung kawasan, juga kawasan mangrove itu sendiri, walaupun tetap ada sebagian, itu akan menurun. Nah, itu akhirnya dirasakan dampaknya terhadap masyarakat, di mana hasil budidayanya menurun juga, terus nelayan juga hasil tangkapannya menurun. Ada hal yang tidak disadari oleh masyarakat. Sejak tahun 2019, kelompok pembudidaya ikan Solo Sumbala Sejahtera telah aktif mengikuti program penanaman mangrove di areal tambak. Selama kurun waktu 3 tahun terakhir, perubahan cukup signifikan turut dirasakan pemilik tambak. Disampaikan oleh Ketua Kelompok Pembudidaya Ikan Solo Sumbala Sejahtera, Rahmlan, terjadi peningkatan pada hasil panen di tambaknya. Pohon mangrove yang ada di dalam area tambak ia sebut bisa menyediakan pakan-pakan alami yang akhirnya membuat pertumbuhan hewan tambak memiliki ukuran yang lebih besar. Ia menjelaskan, jika di tambak biasa, udang yang dihasilkan butuh sekitar 40 ekor untuk bisa mencapai berat 1 kg, kini tambak dengan mangrove, ia sebut hanya butuh 15 ekor untuk bisa mencapai 1 kg. Selama ini kita selama ada penanaman mangrove, alhamdulillah hasilnya ya lumayan lah. Karena dulunya itu kan kita sistemnya panen itu 3 bulan, nah tetapi itu banyak kegagalan yang dialami oleh petambak. Dengan adanya mangrove ini, alhamdulillah kita sudah ada penanaman bakau di dalam tambak. Jadi panennya itu dia bahasa di sini nyorong air pasang kita panen, dan panennya itu tidak langsung sekaligus. Kita cuma memakai ada namanya perangkap. Jadi yang besarnya aja kita ambil. Nah, yang kecilnya masih kita tebar kembali. Nah, tetap kita budidayakan lagi. Mengetahui manfaat yang dapat diperoleh dengan penanaman mangrove, saat ini mulai banyak warga yang ikut turut mencoba metode ini. Hal ini pun berbeda dengan metode terdahulu yang dilakukan warga saat membuka tambak, yaitu dengan melakukan penebangan pada pohon mangrove. Dengan semakin meningkatnya keinginan warga untuk melakukan penanaman pohon mangrove di areal tambak, diharapkan dapat berperan dalam upaya pemulihan ekosistem mangrove di kawasan Delta Mahakam. Tim Redaksi STV Samarinda.